Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zulfahmi, NIM 22 19 940. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis penelitian, yaitu terkait tentang analisis balaghah tentang kinayah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 29. Ilmu balaghah itu ilmu yang membahas tentang keindahan dalam Al-Quran dan membantu orang untuk lebih mudah memahami gitu. Nah, dalam ilmu balaghah ini juga terbagi dalam kajian ilmu balaghah ini juga terdapat beberapa kajian pembahasan, yaitu ma'ani, bayan, dan badi'. Dan kinayah ini merupakan bagian pembahasan dari bayan, yaitu yang mana yang lainnya pembahasan lain itu ada tasbih dan majaz. Dan di sini kita pahami dulu definisi kinayah itu sendiri gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan, yaitu kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping juga boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya gitu. Nah, maksudnya kesimpulannya di sini, apabila satu ungkapan itu digunakan untuk ungkapan itu dua makna gitu. Satu makna yang tersirat dan makna yang lainnya tuh tersirat gitu. Ataupun boleh keduanya, boleh juga. Atau bisa juga al-kinayah hiya lafzun yatakallamu bihi al-insanu wa yuridu ghairahu. Artinya, sebuah lafaz yang dipakai oleh orang untuk bercakap-cakap atau berkomunikasi, tetapi lafaz-lafaz itu dikehendaki oleh makna lain gitu. Nah, contohnya itu Ali kathirun romad. Artinya, Ali banyak abunya. Nah, kata yang tersurat di sana itu Ali banyak debunya. Maksud debunya di sana itu apa? Yaitu orang yang dermawan. Kenapa orang dermawan? Yang makna tersiratnya orang yang dermawan itu berarti orang yang banyak tamunya. Banyak tamunya itu jadi orang yang suka memasak, orang yang disuguhkan tamunya nanti suka memasak, dan memasaknya itu diibaratkan dengan api, api kayu. Jadi itu banyak abunya, maka diibaratkan dengan bahwasannya Ali ini orang yang dermawan gitu, karena dia sering memasak dengan kayu bakar, distilahkan lah ya, dengan kayu bakar, maka itu abunya banyak, maka dikatakan dengan seperti itu gitu. Nah, di sini juga terdapat macam-macam kinayah, yaitu kinayah itu terbagi 3 macam. Yang pertama sifah, kemudian mausuf, dan nisbah. Nah, asifah ini kinayah yang disifati, dan yang disifati ini juga terbagi 2, yaitu goribah dan ba'idah. Nah, goribah ini maksudnya itu kinayah yang dekat atau maknanya tidak butuh pemahaman yang mendalam, hanya paham dengan bisa dipahami dengan mudah gitu. Nah, contohnya di sini seperti apa? Yaitu dengan fulan sabuhu tawil. Nah, fulan bajunya panjang. Jadi intinya bajunya panjang di sini adalah bajunya panjang, bukan bajunya panjang, tetapi makna yang tersiratnya berarti fulan ini orang yang tinggi sehingga bajunya panjang gitu. Itu yang contoh dari kinayah qoribah ya. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu kinayah ba'idah, yaitu kalimat yang jauh gitu ya, yang jauh karena ini butuh pemahaman yang mendalam gitu. Contohnya di sini seperti
yadubu ala al-'aso. Nah, Juha berjalan dengan tongkat. Jadi maksudnya di sini itu apa? Dengan tongkat. Berarti tongkat itu yang makna yang tersuratnya, tapi yang tersiratnya, yang lazimnya itu berarti Juha ini orang yang sudah tua gitu, sehingga dia pakai tongkat. Kemudian kinayah yang macam kinayah yang kedua yaitu namanya kinayah al-mausuf, yaitu sesuatu yang tidak disifati. Contohnya di sini seperti apa? Yaitu tentang huwa harisun ala mahilah. Nah, artinya dia penjaga hartanya. Nah, makna yang tersurat penjaga hartanya. Jadi kalau makna lazimnya atau makna tersiratnya, dia berarti orang yang kikir karena dia itu penjaga hartanya gitu. Dan yang ketiga yaitu ada kinayah an-nisbah, yaitu sesuatu disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada pemilik atau zat, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat dengan hubungan gitu. Jadi contohnya itu seperti al-majidu yataba'u tillah, artinya kemuliaan mengikuti bayangannya gitu. Jadi kalau yang makna yang tersuratnya mengikuti bayangannya, jadi yang lazim, mana lazim itu bayangannya gitu. Dan di sini juga ada tujuan dari kinayah itu sendiri. Nah, tujuan dari kinayah itu menjelaskan atau mendefinisikan biar menggambarkan atau biar suatu kiasan itu jelas gitu. Nah, kemudian juga meringkas kalimat agar tidak perlu panjang menjelaskan dalam suatu hal gitu. Dan tujuan yang selanjutnya memelihara kesopanan. Maksudnya di sini agar kata dalam kinayah itu tidak langsung spontan diucapkan, tetapi contoh dalam kinayah ini dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 29 di sini wala taj'al badaka ma'lulatan ila udhika wala tabasutuha kulla albasuti fatak muda maluman maksuro. Nah, artinya di sini ada dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau tidak terlalu mengulurkannya atau suatu murah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal gitu. Nah, maksudnya di sini yang terbelenggu pada lehermu. Nah, terbelenggu pada lehermu itu kan itu tuh makna yang tersurat yang memang diperlihatkan, tapi makna lazimnya atau makna yang tersiratnya itu berarti orang yang terbelenggu tangannya kepada lehernya berarti orang yang pelit atau orang yang kikir gitu. Jadi maknanya yang tersirat itu orang yang kikir gitu, karena di makna yang tersuratnya terbelenggu tangan pada lehernya. Nah, itu makna yang tersiratnya. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Terlalu mengulurkannya itu juga disebut dengan terlalu mengulurkan tangan. Jadi orang tuh boros gitu. Jadi terlalu loyal terhadap orang lain sehingga tidak memikirkan dirinya, keluarganya. Bahkan istilahnya itu dari basar pasak daripada tiang. Ketika dia minjam uang kepada orang lain, dia juga memberikannya kepada orang lain juga. Jadi tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu terlalu loyal kepada, mungkin dalam masa-masa itu interaktif teman-temannya gitu, seperti itu dalam makna yang tersiratnya. Jadi mengulurkan tangan, jadi sangat pemurah, terlalu baik. Baiklah, sekianlah pemaparan penelitian proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.